Sudah kelihatan Bapak? Sudah, Pak? Ya, sudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Al-Farisi. Saya dari kelas BK 1 di kelompok 2 terutama sekarang. Dan saya ucapkan long time no see ya Pak Bambang. Akhirnya kita bisa bertemu kembali Bapak Bambang. Setelah sekian lama kita berpisah dan saya harus berganti dosen Bu Aldila. Ini mohon maaf, ini kok suaranya masih gaung ya pokoknya. Iya. Apa ya? Nah, untuk hari ini saya menyampaikan soal masalah rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Untuk komponen layanan yang saya buat adalah layanan dasar, bidang layanan sosial, topik layanan beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, fungsi layanannya pemahaman dan pengembangan, tujuan umumnya peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Tujuan khususnya peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru, C4. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, P5. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan diri dengan lingkungan sekolah baru, C6. Sasaran layanannya kelas 10. Materi layanannya yang satu, pentingnya beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, cara mengenali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adaptasi dengan lingkungan sekolah baru, dan yang tiga, cara membiasakan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Waktu 2 kali pertemuan kali 45 menit. Sumbernya adalah yang satu Triyono Master 2014 materi layanan bimbingan dan konseling bidang bimbingan sosial Yogyakarta Paramita Publishing. Yang kedua Alpasino 2019 ada adaptasi ke akademik oleh siswa di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak, diakses 22 September 2022 dari Universitas Tanjung Pura. Untuk yang pertama ini memang kita pakai dari buku, yang kedua kita menggunakan mencari jurnal. Untuk yang model itu jelas problem based learning. Untuk media alatnya adalah yang pertama adalah Moodle, Si Pintar, Neswara, Setnet atau Moodle. Memang kita menggunakan di sekolah ini memang menggunakan Moodle dengan menggunakan sama dengan PPG yaitu LMS. Yang kedua juga sama, saya sendiri memang menggunakan Google Meet karena memang pada waktu kita daring, beberapa guru bingung akan menggunakan apa. Saya memutuskan Google Meet. Walaupun kadang-kadang ada beberapa guru yang tidak menggunakan, saya putuskan menggunakan Google Meet dan saya gunakan juga di PBG ini. Untuk yang ketiga, laptop, jelas HP, video pembelajaran. Nah, ini ada video pembelajarannya. Nanti akan saya klik, mungkin kalau dipermintakan untuk diklik untuk dilihat. Untuk pelaksanaannya tahap awal ada pendahuluan, pernyataan tujuan. Guru membagikan link Google Meet di WA Group. Yang B, guru BK membuka dengan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan doa mulai video conference. Yang C, guru BK membina hubungan baik dengan siswa, menanyakan kabar, dan memberikan motivasi. Yang D, mempresensi siswa melalui video conference Google Meet. Yang E, guru BK memberikan PowerPoint materi layanan melalui WA Group kelas sebelum materi dimulai untuk dibaca. Yang F, guru BK menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling tentang adaptasi dengan lingkungan sekolah baru melalui PowerPoint. Yang G, peserta didik menyimak tujuan layanan yang disampaikan oleh guru BK. Untuk penjelasan langkah kegiatan, guru BK menjelaskan langkah kegiatan, tugas tanggung jawab peserta didik. B, kontak ataupun kesepakatan layanan yang berisi aturan kegiatan layanan yang akan dilakukan selama 2 jam pelajaran dan pembagian kelompok. Yang C, mengarahkan kegiatan ataupun konsolidasi, memberikan pertanyaan awal atau apersepsi.
Apakah kalian sudah memahami tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Untuk yang D, tahap peralihan transisi. Yang A, guru BK menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh siswa pada tahap selanjutnya. Guru BK menanyakan kesiapan peserta didik. Dan C, meningkatkan kemampuan keikutsertaan peserta didik. Untuk tahap intinya, fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru BK menampilkan PPT atau poin-poin dengan link berikut, dan guru BK menayangkan video penguatan dengan link berikut, dan 3 peserta didik mengamati tayangan slide PowerPoint. Guru BK bersama peserta didik melakukan brainstorming atau curah pendapat untuk berpikir. Fase 2, mengorganisasikan peserta didik belajar. 1. Guru BK meminta peserta didik untuk dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang kedua, guru BK memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau berkomentar tentang hal-hal yang belum dipahami dan memberikan ide gagasan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, guru BK membagikan lembar aktivitas peserta didik yang berisikan masalah dan langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah atau LKPD. Yang keempat, peserta didik mendiskusikan tugas yang diberikan guru BK dengan kelompok masing-masing. Yang kelima, guru BK mendorong peserta didik agar bekerja sama dalam kelompok. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru BK meminta peserta didik untuk menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Yang kedua, guru BK meminta peserta didik mendiskusikan cara beradaptasi di lingkungan sekolah baru. Untuk fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru BK meminta peserta didik menyiapkan hasil laporan hasil diskusi kelompok. Guru BK meminta peserta didik menentukan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan laporan. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru BK memberikan kesempatan kepada setiap kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua, guru BK memberikan kesempatan kepada peserta didik dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap hasil diskusi kelompok yang sedang dipresentasi. Yang ketiga, guru BK bersama peserta didik mengevaluasi jawaban kelompok yang melakukan presentasi serta pendapat dari peserta didik dari kelompok lain. Yang keempat, guru BK memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai jawaban berbeda dari kelompok yang presentasi. Yang kelima, dengan tanya jawab, guru BK mengarahkan semua peserta didik pada kesimpulan mengenai permasalahan tersebut. Untuk yang ketiga, tahap penutup, guru BK bersama peserta didik menyimpulkan materi layanan serta menyebutkan manfaat dan kesan yang diperoleh dari layanan. Yang kedua, guru BK merefleksi, mengevaluasi kegiatan layanan serta memberikan penguatan. Yang ketiga, guru BK menyampaikan materi layanan pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru BK menutup kegiatan layanan dengan berdoa dan salam. Evaluasi prosesnya, guru BK melakukan refleksi atas kegiatan yang dilakukan melalui lembar observasi dengan mengamati aktivitas peserta didik selama mengikuti layanan. Evaluasi hasil, penilaian hasil meliputi perubahan peserta didik sesuai dengan tujuan layanan yang difokuskan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk yang tiga, tindak lanjutnya, guru BK memberikan kesempatan layanan lanjutan. Yang kedua, guru BK melakukan perbaikan layanan berikutnya. Lampiran-lampirannya adalah lampiran handout, lembar kerja siswa, instrumen evaluasi proses dan hasil. Ini untuk lampiran satunya, penyesuaian diri terhadap lingkungan belajar yang baru. Ini materinya yang kita ambil berikut. Untuk yang selanjutnya, lampiran kedua, lembar kerja adaptasi dengan sekolah baru, terbagi dengan 4 kelompok, yang dimana isinya adalah nanti bahasa penilaiannya ada, bukan penilaiannya ya, mungkin evaluasi ya mungkin. Tampilan presentasi, keaktifan presentasi, keaktifan anggota kelompok, kerjasama kelompok. Untuk yang evaluasi proses layanan bimbingan dan konseling pertemuan observasi, ini ada beberapa, ada peserta didik terlibat aktif, peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan, peserta didik senang dan
dengan media yang diberikan. Peserta didik senang mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Peserta didik saling mengeluarkan pendapat. Untuk skornya, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, skor 1 kurang. Untuk totalan untuk sangat baik itu paling tidak harus memperoleh 16-20 nilai, baik 11-15 poin, cukup 6-10 poin, dan kurang 5 poin. Dan untuk yang selanjutnya, untuk evaluasi hasil layanan bimbingan dan konseling, di sini ada 3 pertanyaan. Saya mampu mengidentifikasi pentingnya beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Saya mampu menentukan mengenali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adaptasi dengan lingkungan baru. Cara membiasakan diri dengan lingkungan baru. Ini nilainya skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, skor 1 kurang. Skor tertinggi yang dicapai adalah 4 kali 4 sama dengan 16, sangat baiknya 13-16, baiknya 9-12, cukup 5-8, kurang 4. Berikut Bapak-bapak RPL yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan di ujian Kompre pada hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama jadi guru BK? Saya jadi guru BK sejak tahun 2015, Bapak. Dulu 15. Pertama pengabdian saya di Pondok Modern Slamet Kendal, Bapak. Oke. Di sekolah sekarang ini sudah ada program BK-nya. Di mana, Bapak? Apa saya? Di sekolah Bapak itu sudah ada program BK, program tahunan itu sudah ada. Program tahunan, program mingguan, bulanan gitu ya, Bapak ya? Sudah ada, Bapak. Sudah pernah terlibat dalam penyusunan program tersebut? Yang jelas kita pada waktu sebelum adanya kegiatan penyusunan mingguan, action plan dan sebagainya, kita susunnya bersama-sama, Bapak. Jadi di tempat saya di SMK Warangasem itu sekarang ada 4 guru BK, yang dimana memang kegiatan saat sebelum adanya tahun depan kita sudah menyusun AKBD, dan ini yang sudah saya jabarkan di sini, termasuk permasalahan di sini memang itu menyesuaikan dengan AKBD sekolah saya. Yang benar sudah ada linknya juga, yang pernah saya sampaikan ke Pak Bambang dulu. Ya, memang harus gitu. Jadi harus berdasarkan pada hasil assessment ya. Siap, Bapak. Kemudian setelah data diolah, baru disusun. Nah, dalam program tersebut ada 4 komponen ya. Iya. Ada 4 komponen program. Salah satunya layanan dasar. Komponen lainnya apa saja selain layanan dasar? Pengembangan ada, Pak? Layanan dasar, kemudian ada layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan yang keempat itu dukungan sistem. Iya, Pak. Nah, jadi ada 4 komponen layanan. Ya, ada layanan dasar, layanan responsif, kemudian perencanaan individual dan bisnis tambah peminatan, dan dukungan sistem. Yeah. Nah, layanan dasar salah satu kegiatannya berupa bimbingan klasikal ini. Yeah. Layanan dasar itu sifatnya pencegahan ya, atau pengembangan, juga pemahaman. Oke lah. Selain bimbingan klasikal, layanan jenis kegiatan layanan dasar itu apa sih? Selain bimbingan klasikal itu ada bimbingan individu, bimbingan karir, bimbingan sosial, Bapak. Biasanya nanti ada bimbingan lintas kelas, bimbingan kelompok besar. Ya. Jadi untuk layanan dasar itu pencegahan itu. Yeah, lintas kelas itu biasanya diberikan oleh guru BK dalam rangka untuk merespon kebutuhan siswa yang sifatnya mendesak dan umum. Misalnya
perundungan. Nah, sekarang kan banyak siswa yang terjadi perundungan, nah itu mungkin perlu diberikan pelayanan secara lintas kelas misalnya. Lintas kelas atau bisa secara klasikal. Kemudian kalau misalnya beberapa orang bisa bimbingan kelompok. Kemudian ada yang namanya komponen layanan responsif. Nah, responsif itu sifatnya segera. Sifatnya segera artinya memberikan suatu pelayanan yang kepada peserta didik yang memungkinkan permasalahan itu bisa berdampak lebih buruk pada siswa atau kepada dirinya dan mungkin juga kepada orang. Biasanya bentuknya seperti konseling ya. Nah, selain konseling apa saja itu untuk layanan responsif? Selain konseling juga ada berapa? Ini berapa? Selain konseling untuk layanan responsif itu ada ada. So, tapi intinya pelayanan segera itu loh. Misalnya ada kebakaran itu kan harus segera dipadamkan. Oke. Kalau di rumah sakit itu ada IGD, ada UGD misalnya. Jadi segera dilayani supaya tidak berdampak lebih buruk. Nah, kalau di sekolah, di BK itu ya responsif itu. Jadi misalnya terjadi perundungan misalnya ya. Nah, itu harus segera diatasi. Baik korban maupun pelakunya. Nah, korban maupun pelakunya. Nah, untuk itu biasanya kalau itu sampai merembet ke yang lain kan mungkin bisa kasus ya, menjadi kasus. Nah, itu bisa ada konferensi kasus, itu juga termasuk layanan responsif. Ya. Juga kalau misalnya itu dilakukan mungkin akibat rumah tangga, mungkin juga bisa adakan kunjungan rumah ke orang tuanya. Visit ya Pak? Ya, visit. Jadi ada satu kemungkinan itu menyangkut aspek lain, misalnya perundungan sampai pada ke aspek hukum ya, maka ya bisa dilimpahkan ke bidang hukum. Nah, itu termasuk jadi layanan responsif, jadi memberikan pelayanan segera. Jadi ada konseling individu, konseling kelompok, pelimpahan atau referral, kemudian juga bisa kunjungan rumah, bisa konferensi kasus dan sebagainya. Kemudian ada dukungan sistem ya, ada layanan namanya komponen layanan perencanaan individual dan peminatan. Nah, itu biasanya ini di SMK ya. Nah, SMK itu kan ada termasuk dalam karir kerja misalnya, itu kan termasuk peminatan. Pemilihan jurusan, pengembangan talenta, pengembangan bakat dan minat itu juga termasuk perencanaan karir. Oke, kemudian ada juga dalam komponen layanan BK itu ada komponen dalam bentuk dukungan sistem. Apa yang Mas Kolit ketahui tentang komponen layanan dukungan sistem? Untuk komponen layanan dukungan sistem itu seperti nanti adanya dukungan dari sekolah Pak, terutama soal fasilitas Pak, ruangan bimbingan, terus fasilitas ya seperti ruang bimbingan itu termasuk dukungan sistem Pak. Oke ya, di samping anggaran, ruangan, tapi yang tidak kalah pentingnya dukungan sistem itu adalah bagaimana memberikan support kepada tenaga BK untuk bisa senantiasa mengembangkan diri. Iya Pak. Mengembangkan diri itu misalnya bisa diberi kesempatan untuk studi lanjut, mengikuti kursus-kursus atau pelatihan, workshop, seminar-seminar, mengikuti organisasi profesi, melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan tugasnya dan seterusnya. Nah, itu termasuk dukungan sistem itu. Sehingga dukungan sistem itu merupakan support dari
manajemen sekolah yang memberikan ruang kepada guru BK untuk mengembangkan diri. Yang nanti dampaknya secara tidak langsung yaitu kualitas layanannya akan lebih baik. Misalnya mengikuti apa? Sekarang mengikuti pelatihan konseling baru. Nah, mungkin di situ perlu diterapkan kepada siswa atau kepada sekolah, pada klien. Nah, di situ kan layanannya akan selalu terupdate sehingga kualitas layanannya, pengetahuan kecakapan, keterampilan konselor akan selalu up to date atau selalu diupdate ya, diperbarui. Akhirnya layanannya akan oke. Kemudian bidang layanannya apa ini? Bidang layanannya sosial nih. Iya, Pak. Bidang layanan BK itu ada berapa? Ada 4, Pak. Bidang layanan sosial, pribadi, karir, individu, Pak. Kemudian topik layanannya ini beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, Pak. Ini apa tidak diberikan ketika ini orientasi, masa orientasi? Ini juga diberikan, tetapi kadang-kadang seperti yang ini, Pak, ada beberapa sekolah yang memang seperti kemarin COVID, jadi sekolah yang tidak menyelenggarakan MPLS, Pak. Ya, oke. Ya. Terkait dengan kondisi sekarang ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah mulai bebas, jadi mungkin kalau sekarang lebih maju lagi. Tapi ini gunanya untuk kemarin yang mungkin MPLS-nya terganggu. Selain itu juga ada beberapa, memang sekolah kami juga tidak secara luas memberikan MPLS karena memang terkait dengan anggaran juga, Bapak. Oke. Kemudian apa ini? Fungsi layanannya apa? Pengembangan dan pencegahan. Pemahaman dan pengembangan, Bapak. Oke. Fungsi layanan BK itu selain itu apa masih ada yang lain? Ada pencegahan juga, Bapak? Enggak, selain pencegahan pengembangan, pemahaman. Lainnya itu apa saja yang Anda ketahui? Kalau fungsi layanan itu ya ada pemahaman tentang untuk bisa memahamkan ke anak-anak, untuk pengembangan yang kemudian hari itu sebagai pengembangan dari fungsi layanan tersebut, pencegahan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang mungkin bisa membuat siswa itu akhirnya bermasalah. Itu Bapak yang saya tahu. Oke, jadi fungsinya itu sangat banyak ya, ada pencegahan, ada pengentasan, ada perbaikan, ada pengembangan, ada pemeliharaan. Kemudian di antara itu masih banyak lagi, misalnya ada fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi advokasi, ya. Nah, bisa dipelajari. Oke, saya kira di RPL Anda sudah memuat hotnya, nggih? Sudah, Bapak. C4, P5, dan C6. Sudah memuat TPACK-nya? TPACK yang mana, Pak? Nah, teknologinya, knowledge-nya. Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Ini sudah menggunakan video sudah pembelajaran. Sudah memuat kemampuan abad 21, nggih? Sudah, Bapak. Dengan Google Meet. Oke, dengan kalau kemampuan abad 21 kan 4C itu istilahnya ya, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kreatif. Nah, itu nampak di PBL-nya itu. Iya, Pak. Pakai PBL kan itu? Iya, Bapak. Dan ini sudah saya lakukan di kegiatan sehari-hari di sekolah. Ya, PBL kan ada mungkin tugas secara kelompok. Presentasi. Kan ada kelompok-kelompok juga nih. Ya, yang utama presentasi, Bapak. Memang dan untuk di akhir semester di kegiatan sekolah saya sendiri ya, bukan guru BK yang lain, memang inisiatif saya sendiri. Saya kasih hadiah secara pribadi ke anak yang mempunyai poin, karena BK kan tidak menilai. Jadi kita kasih gift poin terbanyak, saya kasih hadiah dari saya pribadi. Dan anak-anak sudah bisa melaksanakan dengan sangat baik, dan semua siswa yang saya ampu, yang saya bimbing. Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin Pak
Dekan kalau mau melanjutkan silakan. Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore Pak Khalid. Selamat sore Pak Singgih. Pak Singgih. Masih semangat ya. Ini yang peserta terakhir ini. Mudah-mudahan masih semangat. Mohon maaf Pak Singgih, saya telat karena saya pemahamnya jam 5.10, jadi saya sholat dulu. Nah, tadi sebagian kita cepat kita ngajukan. Gitu. Mungkin sedikit saja Pak Khalid, ada beberapa yang perlu dikonfirmasi atau diberikan penjelasan terkait yang pertama ini. Pak Khalid, alasannya apa sih? Maksudnya dasar pertimbangannya apa nih kok kemudian memilih salah satu solusi ya, yaitu bimbingan klasikal dengan metode PBL. Ya, padahal kan di luar sana masih banyak alternatif solusi, termasuk juga di dalam LK22 kan juga Pak Khalid kan sudah mengeksplorasi tuh. Yeah. Ada beberapa alternatif solusi yang memungkinkan, yang sekiranya cocok juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Yeah, Pak. Nah, lalu kemudian kenapa kok kemudian diputuskan PBL, kemudian dengan teknik ini, gitu ya, dengan layanan bimbingan klasikal. Ini kenapa? Pertimbangannya apa? Yang pertama gini Pak, memang sebelum adanya PBG sudah saya pikirkan bahwa pada waktu kita melaksanakan kegiatan bimbingan dengan model ceramah yang dulu, saya yakin yang pertama anak itu akan mudah bosan. Pertama, yang kedua anak itu akan lebih cenderung tidak masuk ke dalam dirinya. Tetapi dengan menggunakan PBL ini, dengan menggunakan presentasi yang saya lakukan, anak lebih bisa menelusuri lebih dalam materi-materi yang kita sampaikan. Dan sekarang karena Merdeka Belajar, anak-anak bukan lagi condong harus belajar dari gurunya, tapi mereka menggali sendiri. Guru hanya mengarahkan. Dan mereka yang belajar, yang memahami materi dan menyampaikan sendiri kepada teman-temannya. Dan model PBL itu mungkin menurut saya sangat cocok karena anak lebih bisa berpikir kritis, anak lebih bisa berpikir ke depan, dan anak bisa berpikir lebih maju. Apalagi apa yang saya lakukan di BK Pak Singgih, memang untuk model PBL atau presentasi, saya mengajak mereka untuk bisa lebih maju soal teknologi, terutama dalam Google Meet, terus pembuatan poster dengan menggunakan Canva, dan saya mencoba untuk mengajarkan mereka untuk selalu update, termasuk menyebarkan kebaikan. Karena kemarin terakhir ini yang bukan yang ini ya, tapi yang di sekolah saya menggunakan yang pertama kemarin tentang narkoba, yang kedua bullying. Karena memang ini masih menjadi hal yang paling mengerikan di tingkat SMK. Nah, saya mencoba memberikan materi ini loh soal masalah bullying, dan memberikan pilihan mereka tentang pertanyaan-pertanyaan tentang bullying, dan mereka sendiri akan mencari materinya. Nah, setelah itu mereka akan presentasi, dan di mana anak-anak yang mendengarkan presentasi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit kepada yang menanyakan, dan di situ ada diskusi. Dan yang enggak ingin kalah presentasi, mereka akan belajar sedemikian rupa biar menguasai materinya. Dan di situ akhirnya dia bisa menguasai, yang mendengarkan menguasai, yang presentasi menguasai. Dan di situ juga terjadi akhirnya anak-anak memahami apa yang mau diinginkan kita. Materi yang ingin disampaikan itu lebih bisa memahami daripada, kalau menurut saya nih ya, daripada hanya dengan sistem ceramah yang selama ini dilakukan. Karena itu lebih asik, lebih aktif, dan anak lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Itu Bapak. Baik, nampaknya lebih banyak pengalaman pribadi ya yang dijadikan sebagai dasar. Nah, tadi ada pengalaman istilahnya best practice, lalu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penetapan solusi gitu ya. Tapi apakah sudah melibatkan diskusi dengan sejawat, kemudian juga meminta pertimbangan para pakar, atau mungkin ada guru senior, atau mungkin pengurus APKIN, pengurus MGBK misalnya, seperti itu.
di dalam membantu memutuskan ini gitu, memantapkan hati untuk oke, saya pakai PBL dengan teknik ini misalnya. Jadi gini Pak, memang saya lebih yakinnya gini. Yang pertama memang koordinator BK saya konsultasi dengan koordinator BK saya dan beliau juga mendukung tentang hal itu, tentang kegiatan PBL tersebut. Di samping itu memang saya lebih kuat lagi setelah ketemu dengan Pak Bambang. Pada waktu beliau menyampaikan bahwa teknik PBL itu sekarang harus dilakukan dan ditambah lagi sekarang sudah kurikulumnya kan Merdeka Belajar ya Pak, yang dimana yang aktif bukan gurunya tapi siswanya. Nah saya itu memutar otak bagaimana caranya untuk anak itu bisa aktif, ya mungkin cocok juga akhirnya dengan cara PBL ini. Oke, berarti ada peran pakar di situ. Nah, Pak Bambang itu kan juga perannya sebagai pakar yang membantu membuat pertimbangan juga ya di dalam menetapkan satu solusi ini. Nah, nanti juga Pak Khalid menyampaikan bahwa ini sekarang ini eranya kan era student center ya, di mana siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Nah, kira-kira apakah di dalam RPL ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah menggunakan dasar student center atau paradigma student center? Di sini gimana Pak Khalid? Ya, untuk di sini terutama kita menggunakan termasuk tujuan khususnya adalah yang jelas peserta didik harus mampu mengidentifikasi Pak dengan C4. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan sendiri. Hal yang perlu diperhatikan yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan diri. Ya di sini sudah jelas. Ini sudah jelas bahwa ini anak akan berperan aktif. Anak akan mandiri belajar tentang permasalahannya. Dan di sini mereka akan mencari materi-materi penguatan literasi yang akan digunakan modal untuk presentasinya mereka. Seperti itu Pak Singgi. Pak Khalid, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar mengenai teori merumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan layanan? Bentar Pak. Untuk yang sudah belum mendengar bagaimana caranya merumuskan tujuan pembelajaran, tujuan layanan? Sudah pernah dengar belum teorinya? Saya malah belum pernah mendengar itu kali. Nah, di dalam tujuan khusus, baik itu tujuan khusus pembelajaran maupun tujuan khusus layanan itu sama, harus memperhatikan 4 prinsip, ya 4 unsur, ya. Ada apa saja? Ada A, B, C, dan D. Nah, di sini belum tertuang lengkap, belum tertulis lengkap A, B, C, D itu. Ini baru ada A dan B, ya. Audience itu peserta didik, behavior itu kata operasional, ya, mengidentifikasi, menentukan, membiasakan diri. Nah, itu termasuk behavior. Nah, belakangnya behavior ini namanya objek yang melekat, ya. Ada pentingnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ini namanya objek, bukan condition. Nah, yang perlu ditambahkan adalah condition dan juga degree. Kondisinya seperti apa? Pak Khalid akan mengkondisikan pembelajaran itu seperti apa? Misalnya setelah tadi ada di presentasi misalnya ya, setelah dipaparkan atau setelah dijelaskan tentang adaptasi lingkungan sekolah baru, peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan sangat baik misalnya. Jadi degree-nya diatur nih, ditetapkan. Indikatornya apa nih? Tingkatan sampai seberapa jauh. Nah, kalau tidak dituliskan seperti itu ibaratnya asal gitu ya. Yang penting mampu identifikasi, ini sudah selesai nih. Tugas saya sudah selesai.
ya. Tidak ada di situ tuntutan saya harus siswa itu harus mampu mengidentifikasi dengan sangat akurat atau dengan sangat baik, gitu ya. Kan tidak ada tuntutan. Nah, ini harus ditambahkan ya Pak Khalid, supaya lengkap. Ada A, B, C, D tadi, berarti kurang C dan juga kurang D. Saya catat. Ya, seperti apa? Misalnya melalui diskusi kelompok, ya, setelah melakukan atau setelah eksperimen, peserta didik mampu, bla bla bla. Nah, itu namanya kondisi. Agree-nya berarti dengan sangat baik, dengan sangat akurat, dengan benar, dengan tepat, nah dan seterusnya. Ini penting ya sebagai pedoman untuk pelaksanaan. Nah, sekarang scroll ke bawah Pak Khalid, di bagian tahapan pelaksanaan. Nah, di tujuan kan sudah peserta didik mampu, peserta didik mampu. Benar ya, itu sudah menunjukkan student center. Tetapi sekarang kita lihat Pak Khalid, di dalam tahapan pembelajaran atau layanan, ini sudah menunjukkan student center belum kira-kira ini? Nah, ini coba di bagian pendahuluan. Ini kira-kira sudah menunjukkan student center atau justru malah kebalikan, malah teacher center? Ini sebanyak grup BK-nya Pak, yang buka grup BK membina gitu ya. Oke, berarti ini yang seolah-olah yang bekerja, yang banyak bekerja ini berarti gurunya. Padahal tadi paradigmanya kan kita sepakat. Paradigma pembelajaran sekarang adalah paradigma student center, di mana siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Siswa yang mengontrol, siswa yang mendesain, kan gitu ya. Siswa yang banyak melakukan di dalam kelas. Nah, guru fungsinya apa? Kan motivator, fasilitator, konselor, kan gitu ya. Nah, berarti perlu diubah ini supaya paradigmanya nanti juga ikut berubah. Ya, narasinya diubah. Ya, sehingga paradigmanya itu menjadi paradigma student center. Atau pendekatan student center. Ya kan gampang sekali kan? Ya, misalnya mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif, itu kan gampang sekali. Nah, ini contohnya yang poin D. Peserta didik menyimak tujuan layanan yang disampaikan oleh guru BK. Nah, ini yang diharapkan di kurikulum 2013, bahkan juga di kurikulum Merdeka, bahwa siswa menjadi pusat pembelajaran. Nah, yang atasnya, yang poin F kan bisa misalnya siswa diberikan atau siswa disampaikan, nah, kan gitu ya. Siswa diberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, bla bla bla. Itu sudah lain paradigmanya ya Pak Khalid ya. Oke, yang penting ini sudah paham dan nanti bisa ditindaklanjuti sehingga nanti untuk PPL dan seterusnya ini akan lebih baik. Kemudian yang terakhir Pak Khalid, di PPG ini kan kita dituntut tidak hanya di PPG tapi juga di kurikulum Merdeka. Itu kan kita dituntut untuk memberikan kompetensi tambahan ya. Kalau dulu kan hanya sekedar, kalau yang paradigma dulu kan calistung, membaca, menulis, berhitung, itu sudah cukup. Tapi kalau sekarang ini butuh literasi yang namanya literasi numerasi. Kira-kira sudah punya gambaran belum mengenai literasi numerasi? Kalau literasi numerasi itu sepertinya kan ya, memahami tentang perhitungan gitu ya Pak? Ya, tapi berbeda dengan berhitung ya. Memang ada kaitannya dengan berhitung, tapi ini konsepnya sangat berbeda. Nah, kalau dulu itu cukup siswa itu mampu menghitung misalnya 2 ditambah 8 sampai dengan 10. Itu sudah bagus gitu kan. Itu sudah memenuhi kompetensi yang dituntut. Tapi kalau sekarang bukan seperti itu. Yang sekarang itu namanya literasi numerasi itu bukan pandai berhitung, tetapi siswa itu mampu menganalisis angka dan simbol. Angka dan simbol.
Jadi misalnya Pak Khalid menampilkan ada grafik misalnya ya, ada grafik nih, misalnya tingkat kenakalan remaja dari tahun ke tahun tuh ya. Pak Khalid menampilkan di layar ini ada tingkat kenakalan remaja dari tahun ke tahun, misalnya 10 tahun terakhir. Kan ada naik turun mungkin ya. Nah, Pak Khalid tunjukkan grafik itu, lalu kemudian tawarkan kepada siswa, coba analisis grafik ini. Lalu simpulkan. Nah, ini lalu kemudian siswa berpikir, oh itu ada grafik ya kan, dari misalnya 10% ke 15%, ke 30%, ke 45%, dan seterusnya. Lalu kemudian siswa itu berpikir, menganalisis, lalu kemudian menyimpulkan, oh bahwa kenakalan remaja dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Lalu kemudian Pak Khalid juga menampilkan di situ grafik penyebab kenakalan remaja. Misalnya gitu kan, ada mungkin televisi, ada mungkin iklan, ada mungkin YouTube, ada mungkin website gitu ya. Lalu yang paling tinggi di situ YouTube misalnya. Tawarkan lagi ke siswa, silakan analisis. Apa yang bisa disimpulkan? Lalu kemudian siswa, oh kami bisa menyimpulkan Pak bahwa ini penyebab kenakalan remaja saat ini paling banyak itu disebabkan karena YouTube misalnya. Nah berarti kita harus hati-hati nih dengan YouTube dan seterusnya. Nah inilah yang dimaksud dengan literasi numerasi. Jadi bukan lagi berhitung gitu ya, tapi bagaimana menganalisis angka, simbol dan seterusnya. Itu saya kira itu ya Pak Khalid yang mungkin nanti bisa ditanamkan, yang belum nanti coba di-insert, dimasukkan ke dalam materi-materi Pak Khalid. Kemudian dari rumusan tujuan pembelajaran juga menggunakan prinsip-prinsip ABCD. Kemudian di dalam tahapan pelaksanaan itu juga bagaimana supaya mencerminkan student center seperti yang dituntut di dalam kurikulum 2013 maupun juga di kurikulum Merdeka. Nah, kalau nanti bisa mengakomodir itu semua, termasuk juga masukan-masukan dari Pak Bambang tadi, saya kira Pak Khalid nanti bisa menjadi guru yang memesona. Siap. Abad 21. Oke, mantap Pak Khalid. Siap Bapak. Terima kasih Bapak Singgih atas masukannya dan ilmunya. Saya hari ini merasa bahwa saya harus banyak belajar dan kembali menggali belajar lagi tentang BK dan tentang BK dan pedagogi termasuk dan keprofesionalan saya. Terima kasih Pak Singgih. Betul. Kalau yang tadi kan itu bagian dari pedagogi ya tadi. Iya. Semangat Pak Khalid ya. Siap Bapak. Monggo Pak Bambang, saya kira sudah cukup. Suaranya Pak Bambang, mohon maaf. Masih di mute Pak Bambang, belum dibuka mic-nya. Pak Bambang, mic-nya belum dibuka. Oke, jadi terima kasih pada semuanya, pada Mas Khalid, pada Pak Dekan yang telah mengikuti proses dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir Pak Khalid. Siapa Pak? Segera kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya, atas ilmunya, atas pembahasannya. Ini mohon maaf Bapak, untuk nilainya nanti menunggu ya Bapak ya? Ya, nanti bisa dicek di LMS. Oke. Ini saya langsung out nomor Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat selalu untuk Pak Singgih dan Pak Bambang. Assalamualaikum.